sedang program diet, bagaimana Anda tahu lemak sudah terbakar dari tubuh Anda? Nah, pada video ini saya akan membahas bagaimana Anda tahu lemak sudah terbakar. Bagi Anda yang menyukai video-video seperti ini di Nurifit Channel, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nurifit Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bagaimana Anda tahu lemak sudah terbakar dari tubuh Anda? Nah, banyak orang nih teman-teman dalam menjalankan program diet itu hanya berpaku pada berat badan saja. Jadi setiap hari tuh urusannya adalah olahraga, atur makan, timbang berat badan. Dan hasilnya setiap kali nimbang sama terus gitu loh. Jadi pagi nimbang segitu juga, besok lagi segitu lagi, minggu depan segitu lagi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata di dalam tubuh kita itu ada komposisinya. Nah, nanti Anda akan tahu nih apa aja sih komposisi tubuh kita. Nah, sebelumnya kita lihat nih slide satu ini. Nah, teman-teman lihat nih, pada gambar ini ada dua orang dengan berat badan yang sama. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama-sama 50 kilo. Nah, ternyata di dalam tubuh yang di sebelah kiri 50 kilo, dia mempunyai massa otot 20 kilo dan lemak 16 kilo. Nah, setelah dia melakukan yang namanya olahraga dan sudah melakukan diet, pas timbang 50 kilo juga. Tapi kita lihat apa nih bedanya. Ternyata otot yang tadinya 20 kilo, setelah dia berolahraga, dia menjadi 23 kilo. Nah, lemaknya itu yang tadinya 16 kilo ternyata sudah terbakar teman-teman. Dia menjadi 13 kilo. Nah, kalau ditimbang berat badannya sama-sama 50 kilo. Nah, banyak orang itu merasa frustasi saat ngukur berat badan dengan timbangan. Jadi, pada saat dia sebelum diet menimbang berat badan 50 kilo. Tapi setelah melakukan diet, timbang juga 50 kilo. Nah, ternyata kalau kita tahu tentang komposisi tubuh, kita akan tahu bahwa ternyata lemak itu sudah terbakar dan berubah menjadi otot. Nah, sebelumnya kita bahas nih sekarang tentang komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh kita tuh terdiri dari apa aja sih? Nah, ini teman-teman harus tahu. Karena dengan mengetahui ini, kita akan paham dan program diet kita akan lebih mudah untuk berhasil. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 4 komposisi atau elemen penting yang mempengaruhi berat badan seseorang. Yang pertama itu adalah air. Dia ada 60% sampai 70%. Lalu ada protein di dalam tubuh untuk membentuk otot. Nah, sekitar 15 sampai 20%. Lalu ada lemak nih. Lemak juga di dalam tubuh kita. Itu 15 sampai 25%. Dan yang terakhir, tubuh kita itu terdiri dari rangka atau mineral. Itu ada sekitar 5%. Nah, sini saya bahas ya satu-satu ya. Tentang air. Nah, 60 sampai 70% dalam tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan akan air di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan air tuh berapa banyak sih? Itu 30 mg dikali berat badan. Jadi sekitar 8 gelas per harinya. Kalau kita ngomong gampangnya aja lah ya, 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Nah, air putih itu kalorinya 0 loh teman-teman. Dan kalau kita sering minum air putih itu sangat membantu program diet karena itu akan membuat rasa kenyang. Nah, jadi kalau kita minum air putih sehari itu 8 gelas, terutama pada saat sebelum makan. Nah, sebelum makan kalau kita minum air putih, itu akan membuat perut itu setengah kenyang. Jadi sudah terisi dengan air, sehingga nanti juga makanan yang kita makan itu akan berkurang. Karena kalori dari air itu 0, tinggal diisi oleh makanan sisanya. Sehingga makanan jadi nggak terlalu banyak.
banyak program diet itu yang hanya membuang kadar air di dalam tubuh kita. Jadi Anda juga saya rasa pernah ya melakukan program diet yang mana dengan mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, itu pada saat makan itu rasanya pingin ke toilet terus gitu loh. Jadi ada teman saya bilang, aduh kesel deh kalau lagi program diet ya, kalau lagi mau meeting tiba-tiba pingin ke toilet. Nanti kalau lagi mau apa jadi repot gitu loh bolak-balik toilet, karena adalah mereka menurunkan berat badan dengan cara membuang air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, begitu kadar airnya kebuang, otomatis kalau ditimbang berat badannya juga akan turun. Nah, tetapi kadar air itu kalau sudah terbuang kita turun, tapi kalau diisi kembali dia akan mengembang lagi sehingga berat badan Anda yang dikatakan diet yoyo. Jadi pada saat itu pada saat Anda diet berat badannya turun, nah setelah tidak diet berat badannya akan naik kembali karena yang dibuang hanya airnya saja. Sedangkan yang bisa permanen nanti kita akan lihat apa itu. Nah, berikutnya nih teman-teman. Yang berikutnya adalah 20% dari komposisi tubuh kita terdiri dari protein. Nah, protein ini kebutuhannya itu adalah 1 gram per 1 kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan Anda seperti yang kasus tadi ya 50 kilo, berarti kebutuhan protein Anda itu sekitar 50 gram. Nah, jadi artinya kalau 100 gram daging gitu ya sekali makan sebesar gini itu sekitar ya 25 gram. Jadi berarti Anda butuh 2 potong daging yang beratnya 100 gram. Lumayan banyak ya. Kadang-kadang dalam program diet Anda takut untuk makan daging sebanyak itu karena berpikir, wah nanti saya makan begitu banyak, nanti berat badan saya malah akan naik gitu loh. Padahal dengan Anda mengkonsumsi yang namanya protein, itu akan membentuk massa otot. Nah, otot yang terbentuk itu akan memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, dengan adanya massa otot yang bertambah, seperti tadi ya di kasus yang pertama, kenapa berat badannya sama, tetapi begitu ototnya naik, itu sebenarnya berarti berat badan Anda tetap, tetapi lingkar tubuh Anda itu akan mengecil. Karena bobotnya lemak dan otot itu berbeda teman-teman. Kalau lemak 1 kilo misalnya sebesar ini, tapi kalau otot 1 kilo itu hanya kecil aja. Jadi Anda akan ketahuan bahwa berat badan Anda itu tetap tetapi lemak sudah terbakar, itu salah satunya bisa ketahuan dari lingkar pinggang Anda. Jadi pada saat Anda menimbang berat badannya sama, coba deh Anda ukur lingkar pinggang Anda. Biasanya dia akan mengecil. Nah, karena Anda bisa meningkatkan massa otot dengan mengkonsumsi yang namanya protein. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang program diet, jangan menghilangkan air di dalam tubuh, tetapi penuhi kebutuhan akan protein yang dapat membentuk otot. Nah, begitu. Jadi, Anda sudah tahu ya, kita masuk komposisi yang berikutnya. Nah, komposisi yang berikutnya adalah lemak. Nah, idealnya seorang pria itu kapasitas atau komposisi lemak di dalam tubuhnya itu 14-17%. Nah, wanita itu lebih besar karena wanita itu kadar lemaknya lebih banyak dibandingkan pria. Nah, lemak di wanita itu 21-24%. Bagaimana kita tahu? Nah, kita harus mengecek dengan yang namanya alat. Apakah alatnya itu? Nanti kita lihat ya. Apa sih yang bisa mengecek tentang lemak di dalam tubuh? Nah, begitu teman-teman. Jadi, itu yang harus dibuang. Lemaknya dibuang, diganti dengan otot. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita lihat komposisi yang berikutnya adalah mineral. Nah, mineral di dalam tubuh kita itu ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Itu merupakan komponen penting yang ada di dalam tubuh kita. Seperti salah satunya contohnya kalsium. Dengan kalsium yang cukup, itu tulang kita akan terbentuk dengan baik. Nah, tulang itu adalah tempat melekatnya otot. Jadi kalau tulangnya bagus, ototnya juga akan terbentuk dengan baik dan kuat. Nah, seperti itu. Jadi makanya
pastikan Anda mengkonsumsi air yang tadi 60-70% itu adalah air yang mengandung mineral. Jadi jangan konsumsi air yang tidak ada mineral. Karena kalau air yang tidak ada mineral itu akan mengurangi kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita perlu kalsium dan dia akan mengambil dari tulang kalau kalsium yang kita minum atau kita konsumsi itu kurang. Nah, sehingga akibatnya apa? Tulangnya itu akan rapuh. Nah, kalau tulangnya rapuh, otot juga akan sulit dibentuk atau menempel pada tulang tersebut. Nah, sehingga 4 komponen itu merupakan komponen yang sangat penting yang menjadi keseluruhan. Nah, tetapi dalam program diet, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat slide yang berikutnya. Adalah menaikkan massa otot dengan mengkonsumsi yang namanya protein. Nah, protein itu sumbernya ada dari telur, daging, tahu, tempe, ikan. Bisa juga Anda mengkonsumsi yang namanya susu protein atau protein shake atau apa yang bisa menambahkan protein ke dalam tubuh Anda. Tapi ingat teman-teman, kalau memilih protein, pilihlah yang mudah diserap dan mudah dicerna oleh tubuh kita. Pilih yang PDCAAS-nya itu 1. Nah, lalu yang berikutnya adalah menurunkan massa lemak. Nah, lemak menurun itu bagaimana caranya adalah dengan melakukan yang namanya aktivitas fisik dan olahraga. Nggak ada yang bisa menghilangkan lemak di dalam tubuh dengan cara lain, hanya cara ini yang terbaik. Nah, mungkin ada makanan tertentu yang bisa membantu proses pembakaran lemak seperti di video saya yang sebelumnya ya. Tetapi yang paling besar itu adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Ya, tentunya dengan BMR yang baik dari tubuh kita. Nah, BMR itu apa? Nah, itu Anda bisa lihat lagi nih di video saya yang sebelum-sebelumnya. Kenapa BMR itu penting dalam penurunan berat badan? Karena ternyata BMR itu memegang peranan penting dari seluruh pembakaran lemak tubuh selain dari aktivitas fisik dan olahraga tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat nih. Jadi kita harus mengkonsumsi yang namanya protein dan memperbanyak aktivitas fisik plus jangan lupa teman-teman memperbaiki BMR. Bagaimana caranya? Ingat ya, lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui lemak itu sudah terbakar atau belum? Anda bisa menggunakan alat yang namanya Carrada Scan. Nah, dengan Carrada Scan ini berbeda dengan timbangan yang biasa hanya untuk menimbang kilogram berat badan. Nah, kalau timbangan biasa itu Anda timbang, itu hanya keluar kilogramnya aja. Misalnya 50 kilo, 60 kilo, atau 55 kilo. Nah, dengan timbangan ini berbeda teman-teman. Nah, di sana itu Anda bisa melihat massa otot Anda, BMR Anda, berapa gitu loh. Apakah pembakarannya sudah cukup bagus, lalu bisa melihat lemak, presentasi lemak yang ada di dalam tubuh. Lalu bisa juga melihat otot yang ada di dalam tubuh. Bisa juga melihat BMI. Bisa juga melihat apalagi umur. Nah, umur sesuai dengan komposisi tubuh. Nah, Anda akan mengetahui misalnya nih, usia Anda 50 tahun, tetapi dideteksi karena komposisi tubuh Anda yang tidak ideal, bisa jadi Anda dideteksi berumur misalnya tadi kan jangan 50 lah ya, misalnya Anda berusia 20 tahun gitu loh. Tetapi waktu dideteksi oleh scan tersebut Anda dideteksi 40 tahun. Wow, berarti kan sebenarnya komposisi tubuh Anda dengan lemak yang berlebihan seperti itu dinilai Anda usianya 40 tahun padahal Anda baru berusia 20 tahun. Seru kan dengan mengetahui tes seperti ini? Nah, dengan tes ini akan lebih akurat. Jadi Anda akan tahu, oh iya, lemak saya yang tadinya 30% sekarang sudah mulai berkurang nih jadi 28% misalnya. Berarti kan lemak sudah terbakar. Nah, dari situ Anda tahu bahwa lemak sudah terbakar. Kalau kita tidak menggunakan alat ini, kita hanya bisa mengetahui secara manual, mungkin dengan mengukur lingkar pinggang,
lingkar lengan, lingkar paha, itu bisa gitu loh. Tetapi kadang-kadang kurang akurat. Tapi dengan alat ini akan sangat akurat banget karena di situ lengkap tertera berapa persentasenya. Dan Anda bisa catat perkembangannya Anda per minggu, per 2 minggu, atau per bulan, sehingga Anda akan tahu bahwa penurunan berat Anda udah on track. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Anda akan tahu bahwa dengan berat badan yang sama, tetapi Anda mempunyai massa otot dan massa lemak yang berbeda, hanya bisa dites dengan alat yang namanya Carada Scan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang program diet nih, ini merupakan alat yang wajib dimiliki selain sentimeter dan timbangan biasa ya. Karena dari sini Anda akan mengetahui lebih akurat lagi tentang massa lemak, persentase lemak maksud saya, dan massa otot yang ada di dalam tubuh. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu, otomatis Anda akan mendapatkan berat badan yang ideal dengan lemak persentase yang sekecil mungkin, seperti itu. Dan saya yakin bagi teman-teman yang melakukan program diet seperti ini dengan mengetahui yang namanya komposisi tubuh, Anda akan mendapatkan tubuh yang ideal dengan lemak yang sedikit dan massa otot yang lebih banyak. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan tentang video apa yang akan saya bawakan untuk next video saya yang berikutnya, Anda bisa ketik di bit.ly/tanya_nvc atau bisa juga di WA yang ada di atas ini. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di Nurifit Channel yang berikutnya. Salam sehat, bye.